Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hanif Wibowo ingin sedikit menjelaskan mengenai materi UTS Statistika 2. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita masukkan filenya terlebih dahulu. Jadi yang pertama klik file, lalu klik open data, dan karena yang file yang akan kita masukkan itu berupa Excel, kita ganti file of tipenya menjadi Excel. Nah, ini klik open. Kalau sudah muncul seperti ini, klik OK. Dan ya, ini lalu selanjutnya kita ubah dari nominal ke scale semuanya satu persatu. Jangan sampai ada terlewat. Nah, selanjutnya kalau sudah diubah menjadi scale semua, kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang pertama klik transform, komputer variabel. Terus di sini kita klik all, lalu cari fungsinya yaitu fungsi sum. Yes. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, eh, jangan lupa karena target variabel yang pertama adalah X1, jadi kita masukkan X1, lalu kita ubah sumnya dari X1.1 to X1.7. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah muncul, nanti akan muncul di sini X1 hasilnya. Lalu kita lanjut lagi, kita lanjut ke X2. X2, tadinya diubah dari X2.1 to X2.4. Klik OK. Nanti muncul lagi. Kalau muncul nominal, jangan lupa kita ubah ke scale. Lalu kita lanjut ke yang X3. Ini yang diganti dari X3.1 to X3.6. Nah, ini muncul. Jangan lupa diubah scale. Lalu kita masukkan juga variabel Y. Jangan lupa. Dan ini kita ubah dari Y1 to Y8. Oke, ya baik. Karena ini sudah muncul semua dan sudah diubah semua menjadi scale, kita lanjutkan ke yang pertama. Di sini ada uji validitas. Yang pertama di sini kita klik analyze, lalu correlate dan bivariate. Nah, di sini kita masukkan setiap variabel beserta jumlahnya. Ini kita masukkan dari X1.1 sampai X1.7. Dan jangan lupa masukkan juga jumlahnya. Lalu eh, nah, kalau ini kalau sudah dimasukkan, kita klik person ini yang di correlation coefficient, lalu to tilde, lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya muncul seperti ini. Kita lanjut lagi ke X2. Pertama tadi klik analyze, correlate, bivariate. Ini kita kembalikan dulu. Nah, kita lanjut ke X2, X2.1 sampai X2.4, dan jangan lupa juga jumlahnya untuk dimasukkan. Nah, ini karena udah diklik tadi person dan to toilet, kita lanjut aja klik OK. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Lalu kita tambahkan lagi yang X3, correlate, bivariate. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kita lanjut ke X3 sampai X3.6. Dan jangan lupa jumlahnya ditambahkan juga.
Nah, ini muncul seperti ini. Lalu jangan lupa juga yang variabel terakhir, variabel Y, ditambahkan juga. Ini kita kembalikan lagi. Kita lanjut ke variabel Y1 sampai Y8. Nah, jangan lupa juga jumlahnya untuk ditambahkan. Klik OK. Nah, jadi eh, kalau ini sudah muncul semua, ini bisa disimpulkan ya. Jadi uji validitas ini berguna untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data daripada responden atau sampel penelitian. Nah, jadi jika item dikatakan valid, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, itu eh, item dikatakan valid. Jadi ketika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, hasil dari ini bisa dikatakan valid. Nah, ini bisa kita lihat ya dari correlation X1. Ini pada X1.1 R hitungnya adalah 1 dan R tabelnya adalah 0,1840. Gimana cara cari R table? Nah, itu kita bisa lihat di Google. Rumusnya itu eh, hasil R tadi, hasil responden kita. Ini responden kita ada N-nya itu ada 114. Lalu rumusnya dikurangin 2. Jadi di R tabel itu kita kurangin 2 jadi 112. Nah, itu hasilnya adalah 0,1840. Nah, ini kita lihat di X1 ya. Ini X1-nya R hitungnya 1, lalu X2 nih X1.2-nya 0,768, X1.3 0,801. Jadi ini semuanya lebih besar daripada 0,1840. Nah, jadi ketika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka eh, dikatakan valid. Ini kita bisa lihat sendiri 0,708, 0,662, lalu yang Y1 juga 0,585, 0,569. Jadi dari semua variabel yang ada di sini, X1, X2, X3, dan Y, di sini semuanya dikatakan valid. Ya, lanjut ke uji reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu scale, klik scale, dan reliability analysis. Masukkan per variabel tanpa jumlah. Jadi X1 X1.1 sampai X1.7. Nah, ini dimasukkan tanpa jumlah yang tadi ya, tanpa jumlah X1 ini. Nah, lalu klik statistik dan pada kotak descriptive for itu dicentang semua ya. Ini item, scale, scale if item delete. Lalu pada tabel inter item itu kita checklist yang correlation. Nah, ini yang atas. Nah, ini sisanya dibiarkan saja. Lalu kalau sudah kita klik continue dan klik OK. Oh ya, ini modelnya jangan lupa modelnya kita ubah jadi alpha. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti muncul reliabilitas alpha variable. Nih. Jadi kita masukkan semua ya. Tadi kan baru X1, jadi kita masukkan ulang yang X2-nya. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kembalikan. Kita masukkan dari X2.1 ke X2.4. Ini karena statistiknya tadi sudah kita ubah, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengubah-ubah lagi. Dan modelnya juga sudah menjadi model alpha, jadi kita langsung saja klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita lanjut lagi, kita ulangin cara yang sama, scale, reliability analysis. Ini kita kembalikan, lalu X3.1 sampai X3.6. Ini dimasukkan ke sini, klik OK.
Ini sudah muncul lagi. Lalu, yang terakhir jangan lupa, variabel Y kita masukkan juga. Ini variabel Y1 sampai Y8. Kita masukkan ke item, lalu klik oke. Nah, kalau sudah keluar semua seperti ini, sebelum masuk ke penjelasan, saya, akan sedikit menjelaskan artinya dulu dari uji reliabilitas ini. Jadi, uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan bersifat reliable. Nah, jadi teknik pengujiannya, reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah dikembangkan oleh Alpha Cronbach Alpha Cronbach. Nah, eee, jadi bisa dikatakan reliable apabila angka reliabilitas Cronbach Alpha ini lebih dari angka 0,6, eee, berkata Ghazali pada tahun 2005. Nah, ini kita cek. Jadi, pada uji reliabilitas ini kita fokus pada Cronbach Alpha. Nah, ini Cronbach Alpha yang X1 itu hasilnya adalah 0,961. Nah, jadi 0,961 ini lebih besar daripada 0,60. Jadi kalau, eee eee, hasil Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6 itu dikatakan reliable. Kita cek lagi yang X2. Yang X2 di sini kita, Cronbach alfanya ada 0,896, itu lebih dari 0,60. Lalu yang X3 bisa kita cek juga 0,929, itu lebih dari juga dari 0,60. Lalu yang Y kita cek juga Cronbach alfanya yaitu 0,923, itu lebih dari 0,0. Nah, dari hasil uji reliabilitas pada setiap variabel, dapat kita ketahui ya bahwa data yang digunakan itu reliable karena nilai Cronbach alpha pada masing-masing variabel di atas itu, di atas dari 0,60. Nah, jadi dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik, kalau sudah selesai uji reliabilitasnya, kita lanjut ke uji asumsi klasik. Nah, di sini yang pertama ada uji linearitas. Jadi, kita lanjut klik analyze, lalu regression, lalu klik linear. Nah, jadi kalau sudah klik linear, ini akan muncul linear regression. Lalu, eee, yang pertama kita klik save, lalu centang unstandardized pada kotak predicted value. Nah, ini. Lalu, eee, centang juga, unstandardized pada kotak residual. Nah, kalau sudah dicentang dua-duanya ini, kita lanjut klik continue. Nah, ini yang lainnya sudah biarkan saja, nggak perlu dicentang. Kita klik continue. Nah, lalu selanjutnya yaitu masukkan dependent Y dan independent X. Kita masukkan dependent Y ke kolom ke kolom dependent. Nah, sedangkan yang ini kita masukkan juga jumlah X1, X2, X3 ke kolom independent. Lalu kalau sudah dimasukkan, klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik grabs, terus, legasi dialog, lalu scatter atau dot. Nah, di sini ada simbol scatter, kita pilih, lalu klik define. Nah, di sini
kita akan memasukkan variabel residual sebagai y-axis dan eh, predicted value sebagai x-axis. Nah, ini kita masukkan ya. Predicted value masukkan sebagai x-axis dan eh, variabel apa variabel residual sebagai y-axis. Nah, ini kita masukkan. Lalu langsung aja klik OK. Nah, ini akan muncul grafik gambaran unstandardized residual. Lalu, nah ini hasil dari grafik tadi ini itu tebaran nilai membentuk pola acak. Jadi asumsi linearitas ini terpenuhi artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Baik, selanjutnya masuk ke uji heterodekastisitas. Nah, yang pertama kita klik analyze, lalu klik regression, lalu kita klik linear lagi. Nah, di sini kita klik plots, kita masukkan eh, zeresit pada sumbu Y. Zeresit pada sumbu Y. Lalu kita masukkan zpred di sumbu X. Ini zpred di sumbu X. Nah, terus kalau sudah dimasukkan seperti ini, kita aktifkan standardized residualnya. Ini standardized residual plot. Kita eh, checklist histogram dan normal probability plot. Kalau sudah di checklist seperti ini, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya ya. Regression, variable enter remove, mode summary ANOVA, koefisien, residual statistik. Nah, di sini juga ada histogramnya. Nah, kalau sudah jadi hasilnya, nah, di sini kita sebelum saya menjelaskan, saya sedikit mengartikan terlebih dahulu dari uji heterodekastisitas. Jadi, uji heterodekastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan variabel dari residual pada suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Nah, jadi biasanya data cross-section ini mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Eh, menurut Ghazali pada tahun 2016. Nah, ini kita bisa lihat ya hasil dari scatter plot tadi. Nah, jadi dari hasil output ini terlihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola ataupun alur eh, atau titik menyebar artinya heteros atau terjadi homoskedastisitas. Nah, jadi asumsi klasik ini dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Baik, kalau sudah begitu kita lanjut ke uji multi eh uji mul, uji normalitas. Nah, nah, baik selanjutnya kita lanjut ke uji normalitas. Jadi uji normalitas ini eh, pengerjaannya itu sudah termasuk dari uji hetero hetero tadi ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Uji normalitas ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang terlihat seperti gunung atau eh, gambar bel yang terpusat di tengah dengan sebagian besar data yang terkonsentrasi di sekitar titik tengah dan sebagian kecil yang tersebar di sekitar ujung atas dan bawah. Nah, ini kita lihat yang di ini. Nah, ini titik-titik ini menyebar di sekitar garis-garis diagonal. Garis diagonal itu ini atau mendekati arah garis diagonal serta grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka
artinya data ini terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita lanjut ke uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Sini klik statistik. Nah ini statistik muncul linear regression statistik. Nah, ini kita sudah muncul kotak linear regression statistik. Lalu centang confident centang covariance matrix, dan kolinearitas diagnostik, collinearity diagnostik. Nah, selanjutnya kalau udah dicentang covariance matrix dan collinearity diagnostik, ini kita langsung saja klik continue, lalu klik OK. Ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Nah, jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier, menurut Sulianto pada tahun 2011. Nah, jadi penelitian ini menggunakan uji multikoliniaritas dengan TOL atau tolerance dan varian inflation factor atau VIF. VIF. Nah, jadi jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Ini. Jadi eh, pada tabel koefisien ini, pada output koefisien ini, berdasarkan data di atas, nah berdasarkan data di output koefisien ini, nilai FBF dari masing-masing variabel tidak lebih dari 10. Nah ini ya, X1 pada FIF-nya 2445, lalu X2-nya 2,731, lalu X3 2,992. Nah ini eh, ji- jika FIF ya tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier dan nilai toleransi tidak melebihi 1. Ini kita lihat nilai toleransinya yaitu 0,409, 0,366, 0,334. Itu tidak melebihi 1 ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji kelayakan atau uji hipotesis. Nah, jadi setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian ini. Untuk menguji hipotesis ini, kita lakukan dengan cara pengujian variabel secara parsial, uji T, dan secara simultan, uji F. Nah, ini kita lihat pada output ANOVA ini, ANOVA dan koefisien. Nah, jadi uji parsial ini digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara individual atau parsial. Ini berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi apabila T hitung lebih besar daripada T tabel dengan signifikasi di bawah 0,05%, maka secara individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita lihat ya pada tabel koefisien tabel T. Ini dari data T ini, dari data T hitung, dari X1, X2, dan X3, itu lebih besar daripada T tabel. Dengan T hitung variabel X1 itu 2,260, lalu T hitung variabel X2-nya itu 3,390, lalu T hitung variabel X3-nya yaitu
3,104, sedangkan T tabel dari variabel di atas dengan DF residual 110 yang sudah tertera pada kolom ANOVA dan signifikan 0,05 atau 5% adalah 1,65882. Nah, jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan ya bahwa variabel X1, X2, dan X3 dapat diterima ataupun memiliki pengaruh terhadap dependen variabel yaitu Y. Lalu selanjutnya pada uji F simultan. Uji simultan ini bertujuan eee, untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Ada pengaruh yang signifikan. Jadi, jika adanya pengaruh yang signifikan, jika nilai F hitung di atas F tabel, maka signifikannya dan di bawah signifikasi di bawah 0,05%. Nah, ini kita lihat pada tabel ANOVA. Dari data ANOVA ini dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung yaitu 65,811, yaitu lebih besar daripada F tabel dan signifikasi 0,000. Dengan F tabel yang dihitung dari rumus K banding N kurangi K sama dengan 3. 114 kurangi 3. Nah, jadi di mana K ini adalah jumlah variabel independen, yaitu 3, sementara N adalah 114, jumlah responden, yaitu 2,69. Nah, jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima atau memiliki pengaruh terhadap dependen variabel yaitu Y. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya terkait UTS Statistik 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.